Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, salam tanam berduri. Saya berada di perkebunan kelapa sawit perusahaan, yang mana perusahaan ini berada di daerah Riau. Dan kali ini saya langsung berjumpa dengan salah satu pimpinan dari perusahaan sawit tersebut, Bapak Surya Andika SP, yang mana beliau merupakan asisten dari perusahaan tersebut. Kali ini kita akan mengkaji bahwa produk ataupun varietas dari 19 balai benih sangat ampuh dan sangat baik, yang terpercaya bagi Anda semuanya. Di sini perusahaan memakai bibit kelapa sawit, yaitu varietas yang unggul dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS, yaitu sawit yang mereka gunakan adalah varietas 718. Dan saya akan menggali apa keuntungan dari varietas ini, terutama varietas unggul. Mengapa perusahaan menggunakan bibit ini, dan masyarakat bisa mencontoh bahwa bibit ini bisa dipergunakan oleh masyarakat. Mungkin masyarakat bisa bertanya, perusahaan ya karena dia pemodalnya banyak, sedangkan kami petani kecil tidak minum. Bukan itu solusinya. Kali ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Surya. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak. Nah, kali ini Pak saya bertanya, Pak. Di sini kita lihat ini adalah jenis buah dari kelapa sawit varietas 718 dan berumur 11 tahun ya, Pak? Ya. Dan buahnya sangat bagus. 2009. Ya, sangat bagus. Sini kita lihat, oh ini dia. Mohon maaf ya, ini sebelum wawancara, ini dari pemanen. Dia melakukan. Anda bisa lihat buahnya. Wow, buahnya sangat besar. Ini umur 11 tahun ya, Pak? Ya. Ini berkisar sekitar 20 kiloan ada, Pak? Lebih nih, Pak. Lebih lah. Ini sekitar 30-an. 25. Wow, 718 saudara. 11 tahun sudah sekitar 20 lebih. Para petani juga bisa menanam bibit varietas ini. Karena di sini ini para pemanen. Kita tunda dulu untuk wawancaranya. Sebelum ini, ya kita lihat ini buahnya sangat besar ini. Jadi Pak Yopi, ya Pak. jadi untuk mendapatkan ke buah yang begini baiknya, yang pertama yang perlu dilakukan pemupukan. Pemupukannya Pak. Intinya adalah pertama adalah pemupukan. Pemupukan yang pertama, satu lagi yang paling penting sekali adalah jenis dan kualitas bibit. Jenis dan kualitas bibit Kita tanam itu. Yang kedua. Yang ketiga rutin melakukan pruning. Pruning. Ya. Yang ketiga pruning. Itu pruning tetap dijaga, makanya bisa mengakibatkan buah ini cukup besar. Oke, Bapak memberikan 3 bentuk bagaimana hasil dari produksi sawit ini baik dan bagus seperti ini. Ini adalah nyata. Kita bahas yang pertama dari segi pemupukan. Mengenai dari segi pemupukan, Pak, saya ingin mempertanyakan satu. Di perusahaan ini menggunakan pupuk tunggal seperti jenis ZA, urea, RP, KCL, dolomit, krisrit, dan borat. Ini merupakan pupuk tunggal, tidak seperti pupuk majemuk yaitu NPK. Yang saya pertanyakan, Pak, mengapa perusahaan kelapa sawit yang begitu besar tidak memakai pupuk majemuk, padahal kualitas dan apanya sama pupuk NPK tadi? Jadi Pak Yopi, kita jawab ya. Ya. Jadi kenapa perusahaan ini memilih pupuk tunggal? Ya. Karena kebutuhan setiap tanaman itu berbeda. Berbeda ya, Pak? Yaitu jenis tanahnya itu juga berbeda. Berbeda. Ya. Jadi setiap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini berbeda. Jadi kalau kita memakai pupuk majemuk, Ya. sementara nanti yang dibutuhkan sawit itu
hanya pupuk kebutuhan kalium. Ya, Kita udah masukkan NPK, kan percuma ada Ya. natrium, ada Nitrogen. nitrogennya, ada fosfornya. ini Percuma. fosfor. Ya, Percuma dia. ya, Pada saat bulan ini dia tidak butuh unsur nitrogen ataupun fosfor, kita kasih itu kan percuma. ya, betul. Jadi sia-sia Oh, untuk begitu. kalau kita menggunakan pupuk majemuk untuk perusahaan. Ya, Jadi kenapa perusahaan memilih itu pupuk tunggal, karena dia melihat dari kondisi dan vegetatif dari tanaman itu, kebutuhan buah kebutuhan itu. buah. Kalau kita ini butuh buah, kita butuh buah masak, segera buah masak, Ya, kita colok KCL. KCL ya. Ya. Oh, ini daunnya agak gini, kita colok Kisrit. Kisrit. Itu. Jadi disesuaikan pupuk itu disesuaikan dengan Bentuk kebutuhan dari tanaman itu sendiri. tanaman itu sendiri. Ya. Jadi kita melakukan biasanya kita lakukan untuk cek kebutuhan pupuk. Bisa kita ambil dari sampel daun, daun. ya, Oh. dari sampel tanah. Ah, Makanya di perusahaan ini ada cek pH tanah. ya. Keasaman tanah itu Keasaman. dilihat. Ya, Kalau keasaman terlalu tinggi, pupuk apa yang bisa kita masukkan? Oh, Bisa begitu. kita colokkan ke RP ataupun dolomit. Ah. Itu untuk menurunkan kadar asam. Ya. Itu setiap 3 bulan sekali akan kita lakukan cek pH tanah. Nanti kita ambil contohnya sampel daun. Daun ini butuhnya unsur hara apa? Itu akan kita kasih. Jadi kita lihat hasilnya, bapak-bapak ataupun sahabat-sahabat pecinta tandan berduri ataupun sahabat-sahabat planter dimanapun berada, bisa lihat hasil dari kualitas buah. Ini kualitasnya. Jadi itu kenapa kita pilih pupuk tunggal. Ya, baik para planter dan para petani pecinta kelapa sawit, perusahaan melakukan ini yang disampaikan Bapak yaitu memperhatikan dari bentuk tanah, kemudian memperhatikan apa kebutuhan dari pokok sawit tersebut. Ketika dia membutuhkan KCL, maka harus diberikan KCL. Ketika dia membutuhkan nitrogen, dia diberikan nitrogen. Ketika dia membutuhkan fosfor, dia berikan fosfor. Bukan arti kata pupuk NPK tidak bagus, tetapi perusahaan dia akan memperhatikan dan mengecek setiap putaran apa yang ingin dimakan oleh Dibutuhkan tanaman kelapa sawit tersebut. Karena di sini perusahaan secara teliti memperhatikan bagaimana kualitas dari buah, batang, daun dari kelapa sawit tersebut. Baik, kita masuki dari yang kedua, yaitu tentang yang disampaikan oleh Pak Surya, yaitu tentang sekarang mengenai tentang mengapa perusahaan memilih jenis PPKS 718 atau dikatakan dengan bibit unggul, yaitu varietas 718 dari PPKS. Bagaimana menurut Bapak? Jadi gini ya Pak Yopi ya, jadi ini yang bisa saya jawab. Mungkin nanti rekan-rekan yang menonton channel ini mungkin punya jawaban lain ya. Ini menurut versi kami selama saya bekerja. Kenapa perusahaan memilih bibit PPKS ini? Karena kualitasnya sudah terjamin Pak ya. Dia itu untuk umur tanamannya, produksi umur tanaman itu bisa mencapai lebih dari 25 tahun. 25 tahun. Ya, jadi lebih dari 25 tahun. Jadi ini saya rekomendasikan untuk para petani lokal. Ya, lokal. Ya, para petani lokal. Jadi rekomendasi kami ini ambillah bibit yang dari PPKS. Karena dia memiliki umur produksi yang relatif lebih lama. Dia lebih dari 25 tahun, bisa sampai 30 tahunan. Karena yang ada di estate lain itu sekarang itu 30 tahun masih produksi mereka. Masih melakukan produksi Masih, ya Pak? belum replanting. Belum replanting. Masih ada buah. Masih ada buah. Nah, jadi itu tadi. Kenapa mereka memilih ini? Karena sudah ada buktinya. Ya. Ya. Jadi Bapak bisa lihat sendiri, rekan-rekan bisa lihat